pada topik ini saya akan membahas mengenai aljabar linier ya, persamaan-persamaan yang digunakan pada aljabar linier ya. Jadi kalau pada topik sebelumnya itu kita membahas mengenai ini ya, membahas mengenai penyelesaian akar persamaan yang bentuknya seperti ini ya, fungsi X1 dan seterusnya seperti ini. Maka pada topik ini kita akan membahas serangkaian persamaan linier yang simultan ya, di mana bentuk umumnya itu adalah seperti ini ya. Jadi Anda lihat ya, ini kalau ini dijadikan nol semua, ini sebetulnya bisa juga kita jadikan nol ya, sama dengan nol dengan cara membawa semua persamaan yang berada pada right hand side atau bagian sebelah kanan sini kita pindah ke kiri semua. Jadi ini nanti hanya akan sama dengan nol ya, tapi penyelesaian untuk yang ini agak berbeda ya. Jadi tujuannya sama, untuk mencari X1, X2 dan seterusnya, ini nilainya berapa dari suatu persamaan ya. Tapi kalau yang sebelumnya ini adalah maksimal dua persamaan ya, yang di sini kita akan menggunakan tiga persamaan atau lebih ya. Jadi fungsinya sama tapi teknik penyelesaiannya berbeda. Kalau yang kemarin kita pakai untuk mencari akar-akarnya, di sini kita selesaikan persamaan dengan sekian variabel ya, variabelnya x1, x2 dan seterusnya sini sampai n ya. Dimana di sini a itu adalah konstanta ya, b juga adalah suatu konstanta juga. Sementara yang x1 dan seterusnya ini adalah variabel yang harus kita cari besarnya, yang harus kita cari berapa besarannya ya. Ini sering juga disebut dengan unknown ya. Jadi variabel yang akan kita cari. Oke ya, kita lanjutkan. Jadi latar belakang matematis yang harus kita miliki atau harus kita kuasai keterampilannya untuk menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar linier ini itu adalah mengenai matriks ya. Jadi ini mengenai matriks ya. Jadi Anda, saya asumsikan sudah mahir dalam perkalian matriks, perkalian pembagian matriks, inverse matriks dan sebagainya ya, di sini. Jadi ini prerequisisinya memang seperti itu persyaratannya. Jadi Anda harus menguasai pengolahan matriks terlebih dahulu ya. Jadi kenapa kita perlu menguasai matriks ya, karena nanti pada proses penyelesaian persamaan-persamaan aljabar linier ini ya, nanti kita harus menyusun persamaan-persamaan tersebut menjadi suatu matriks ya. Jadi semua persamaan seperti ini, persamaan linier seperti ini akan kita selesaikan dengan menggunakan metode matriks atau pengolahan matriks. Bagaimana itu? Tentunya yang pertama kali harus kita lakukan itu adalah membawa bentuk-bentuk persamaan ini menjadi suatu matriks ya. Misalnya di sini suatu matriks A ya, ini adalah bentuk persamaan sebelumnya yang akan kita selesaikan. Kita cari unknown-nya di sini, variabel-variabel di sini. Nah, ini kita harus rubah dulu menjadi suatu bentuk matriks seperti ini ya. Jadi Anda perhatikan yang diambil konstantanya saja ya, A1, A1, 2 pada baris ini disebut dengan baris ya, sedangkan yang di sini disebut dengan kolom. Oke ya. Ayo kita lanjutkan. Oke. Kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu tujuan dari pembelajaran ini ya. Jadi nanti setelah mengikuti topik ini, harapannya tujuannya itu adalah yang pertama itu ya, Anda bisa mengerti interpretasi grafik ya dari suatu sistem yang ill condition. Jadi kondisinya tidak bisa diselesaikan ya. Jadi angkanya berapa untuk mencari variabel X1, X2 dan ketiganya nanti ya bisa kita cari ya, dan bagaimana kaitannya dengan determinan suatu sistem persamaan. Yang kedua, ini familiar atau terbiasa dengan terminologi ya, yaitu terminologi atau istilah-istilah yang dipakai itu adalah forward elimination atau eliminasi maju, substitusi balik ya, persamaan dengan pivot ya, dan koefisien pivot.
Yang kedua ini adalah untuk mengerti masalah ya dari pembagian dengan nol ya, kesalahan pembulatan dan kondisi-kondisi persamaan yang tidak bisa diselesaikan. Yang keempat ini mengetahui cara menghitung eliminasi Gauss. Berikutnya mengenal apa ya, keuntungan dari teknik pivoting ya. Tapi pivoting itu kita tetapkan suatu titik untuk mencari titik lainnya ya dari suatu persamaan ya. Jadi ini kita akan melihat beda antara penyelesaian dengan pivot sebagian dan pivot yang lengkap ya. Kemudian ini mengetahui perbedaan fundamental ya, perbedaan mendasar antara eliminasi Gauss dan eliminasi Gauss Jordan ya, dengan yang nantinya akan lebih efisien daripada eliminasi Gauss biasa. Berikutnya ini adalah mengetahui bagaimana eliminasi Gauss itu dapat diformulasikan sebagai dekomposisi LU ya. LU nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, di topik berikutnya ya. Lalu tahu cara bagaimana menggunakan teknik pivoting dan inverse matrix untuk menyelesaikan dekomposisi LU ya, algoritma dekomposisi LU ya. Tapi mungkin ini untuk topik ini sampai segini aja lah, tidak saya sampaikan sampai ke dekomposisi LU ya, nanti saya lanjutkan ke topik berikutnya. Oke ya, ini dan seterusnya. Mungkin karena pada video ini tidak akan saya bahas sampai ke dekomposisi LU dan sebagainya, bisa kita mulai saja ya. Yang pertama ini adalah dengan menggunakan teknik eliminasi Gauss ya. Persamaan yang akan diselesaikan bentuk umumnya seperti ini, sudah kita sampaikan sebelumnya ya, sudah Anda lihat sebelumnya. Itu A1 ini yang mana variabel, yang mana konstanta, AB ini adalah konstanta, XX ini adalah variabel atau unknown yang harus kita selesaikan. Nah, berikutnya ini adalah teknik untuk menyelesaikan persamaan dengan jumlah yang sedikit ya. Yang pertama ini adalah dengan menggunakan metode grafis ya. Jadi bentuk utamanya, bentuk umumnya ini adalah seperti ini ya. Persamaan ini akan kita selesaikan terlebih dahulu untuk mencari besarnya X2. Caranya itu adalah dengan membawa koefisien atau variabel X2 di sini kita pisahkan ya. Jadi dia ada di left hand side, sementara yang bagian sebelah kanan itu menyimpan informasi berapa besarnya konstanta-konstanta yang akan kita cari ya. Jadi ini kita pisahkan dari X1 dari X2 nya. X2 kita bawa ke, kita biarkan tetap di bagian sebelah kiri atau LHS. Sementara untuk yang X1 ini kita bawa ke bagian sebelah kanan atau right hand side dari persamaan ini. Oke ya. Jadi di sini langsung saja kita bahas dengan menggunakan contoh ya. Metode grafis untuk dua buah persamaan ya. Gunakan metode grafis untuk menyelesaikan dua persamaan ini ya. Ini sama ini. Nah, solusinya ya, seperti yang kita lihat di uraian ini ya. X itu kita biarkan di sebelah kiri, sementara X1 dan sisanya itu kita pindah ke sebelah kanan semua ya. Yang mana kalau grafik X2 ini kita plotkan ke dalam gambar 91, itu adalah suatu garis lurus ya dengan intersepsi pada 9 dan kemiringan sebesar minus 3/2. Jadi ini intercept ini slope-nya atau kemiringannya ya. Jadi yang pertama kita selesaikan, kita buat dulu gambarnya ya. Jadi di sini X2 sama dengan 3/2 X1 plus 9. Jadi persamaan awalnya ini ya 3X ya. Jadi ini persamaan yang pertama ya. Lalu hasil plot dari persamaan pertama ya, dari kita masukkan nilai X nya ya, mulai dari 0 sampai dengan sekitar 5 lah ya, sampai 6 boleh, enggak apa sampai 6. Lalu untuk persamaan keduanya itu juga kita pindah sama, jadi ini kita biarkan di sebelah kiri,
yang ini kita pindah ke kanan. Ini untuk persamaan 9, 1, 2 ya. Kita hasilkan seperti ini, lalu kita plotkan ke dalam grafik X dan Y ini ya, X1 dan X2 maaf. Jadi nanti kita di sini bisa tahu dengan memasukkan nilai X1 nya berapa, nanti kita dapat besarnya nilai X2 ya. Ya, setelah kita plotkan di sini, maka solusi dari akar persamaan atau variabel yang kita cari itu adalah interseksi atau perpotongan dari kedua buah garis tersebut ya, dimana itu berada pada X sama dengan 4 ya, dan X2 nya itu sama dengan 3. Ini X2 nya di sini ya, sesuai dengan sumbu X2. X1 nya itu adalah sama dengan 4 ya, maka persama hasil ini X1 dan X2 ini kita masukkan ke persamaan awal yang sudah dimasukkan tadi. Ini persamaan 911, ini persamaan 912. Nah, maka hasilnya itu adalah sama dengan persamaan RHS ini ya, RHS dari persamaan aslinya. Oke ya. Berikutnya beberapa catatan yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan metode grafis ini ya, untuk persamaan ini. Yang pertama, ini apa? Tidak ada titik temu antara kedua persamaan tersebut ya. Contohnya pada persamaan yang seperti ini. Ya, jadi kalau kita buat grafisnya, ini adalah dua buah garis yang sejajar ya. Jadi di sini ini tidak ada solusi sama sekali ya. Jadi pada gambar 92 ini tunjukkan penggambaran dari suatu persamaan yang singular ya, dan sistem yang singular ya. Jadi ini cuma satu-satu ya, single aja, tidak ada titik ketemunya. Yang pertama ini adalah tidak ada solusinya. Yang kedua, ini solusinya tidak terbatas atau infinite ya. Kenapa? Karena kita tidak tahu perpotongannya di sebelah mana. Ya, Anda perhatikan ini setengah X plus 2, ini 2X ya. Jadi ini kita balik ke sini, bentuknya seperti ini. Lalu yang ketiga atau yang C ini adalah suatu kondisi ill atau suatu kondisi yang tidak bisa terselesaikan ya, dimana slope atau kemiringannya itu sangat dekat satu sama lain ya. Jadi sehingga poin atau titik perpotongan itu tidak bisa didetek secara visual ya. Jadi ini di sini masih seperti ini ya. Jadi ini berpotongan semua, banyak atau garisnya berhimpit, ini sejajar, ini berhimpit. Yang ini kita tidak bisa melihat perpotongannya di sebelah mana ya, tidak visible lah secara visual. Baik, berikutnya ini adalah teknik dengan menggunakan determinan dan aturan Cramer atau Cramer's rule ya. Pertama kita lihat dulu definisi dari suatu determinan ya. Determinan itu dapat diilustrasikan sebagai sekian, ada sebagai ya serangkaian ya kok ya, serangkaian dari 3 buah persamaan berikut ya. Yang pertama ini AX, A matriks A dikalikan matriks X sama dengan B ya, dimana matriks A itu adalah matriks koefisien ya. Jadi isinya koefisien matriks dari persamaan semua. Nah, maka di sini kita dapat menentukan determinan dari sistem tersebut ya, dengan mencari koefisien dari persamaannya ya, sebagai berikut ya. Jadi kalau A-nya seperti ini, maka determinannya ini adalah seperti ini. Ini adalah determinan untuk suatu persamaan dengan suatu sistem persamaan dengan 3 buah persamaan ya. Kalau 2 kan Anda mudah. Kalau 2 misalnya kita punya persamaan A, B, C dan D, maka determinannya itu adalah A dikalikan dengan D ya, dikurangi dengan B dikalikan dengan C ya. Ini kalau 2. Kalau yang 3 seperti ini bagaimana?
Ini kita selesaikan dengan mencari minor-minor dari persamaan. Ya, jadi di sini saya bacakan dulu. Walaupun determinan D dan koefisien matriks A ini adalah terkomposisi ya, terdiri dari elemen yang sama, mereka berbeda ya, berbeda dari sisi konsep matematis ya. Sebab itu eh, secara visual itu harus dibedakan dengan menggunakan bracket ya. Jadi kalau untuk sistem koefisien matriks kita pakai bracket, sementara untuk apa determinan ini kita pakai ini suatu single number, ini namanya single number ya. Nah, sebagai contoh, nah, nilai dari determinan orde kedua ya, dari persamaan ini D ini ya, kita pecahkan seperti ini. Jadi DA11 kita ambil sebagian yang di sini. Ini untuk determinan yang pertama. Ini bisa kita kalkulasi dengan menggunakan dua buah determinan seperti ini ya. Ini kita silang ke sini dikurangi dengan ini ya. A11 kali A22 dikurangi dengan A21 kali A12. Oke, untuk sistem determinan berisi 3 atau order 3 ya, ini determinannya bisa kita tentukan seperti ini ya. Jadi pada 94 ini D sama dengan A11, kita ambil A11 ini dulu ya, baru kita kalikan dengan koefisien-koefisien yang ada di bawah sini ya. Jadi selain yang ada di kolom A11 yaitu A22, A23 ya, A32 sama A33 ini ya. Lalu berikutnya kita kurangkan dari A12 ya, yang di baris ini A12 ya. Kita kalikan dengan determinan yang berada di luar dari kolom kedua yaitu A21, A31, A23, A33 ya. Ini jadi kolom kecuali kolom kedua. Kolom kedua. Berikutnya sama juga, kita cari A13 dari kolom ketiga. Namun determinannya kita carikan dari koefisien-koefisien yang berada di bawah baris tersebut dan di luar kolom di mana A13 ini berada, yaitu A21, A22, A31, A32 ya. Ini. Sementara tandanya ini harus kita ganti dengan tanda tambah. Oke ya. Jadi ini untuk suatu dua sistem. Nah, bagaimana kalau persamaannya ini lebih dari 3? Prosedur ini harus kita ulangi lagi. Ya, misalnya kita punya persamaan 4, A, B, C, D dan seterusnya sampai 4. Ini kita potong dulu dari 3 dulu. Ya, ini kita keluarkan dulu dari sini. Berikutnya sebelah sini, sebelah sini. Jadi caranya seperti itu kalau untuk 4 buah sistem persamaan ya. Determinan-determinan yang ada di sini ini disebut dengan minor-minor ya. Jadi minor-minor yang pertama, misalnya kita bilang A1 ini ya, itu adalah A22, A32, A23 dan A33. Minor yang kedua atau A2 ya, ini ya, ini adalah A21, A23, A31 dan A33. Minor yang ketiga itu A21, A31, A22 dan A32 ya, seperti ini. Jadi kalau 4 ya minornya harus ada 4 ya, yaitu bunyinya seperti apa nanti bisa kita turunkan lagi. Oke ya. Berikutnya untuk lebih mudah pemahaman konsep mengenai determinan ini, kita langsung menggunakannya ke dalam suatu contoh ya, problem statement. Tentukan nilai-nilai determinan dari sistem yang direpresentasikan pada 91 dan 92. Ya, mana 91 dan 92? Oke, bentar ya. 91 dan 92. Ya, jadi untuk gambar 91 yang ini ya. Ini. Jadi di sini ada apa? Di sini ada yang metode pertama tadi, oke ya. Dari sini koefisiennya adalah 3, 2, yang satunya di sini. Oh, sorry, keduanya ke sini ya. 3, 2 sama ini min 1, X1-nya di sini kan ya. X1 dan 2. Jadi ini kita cari determinannya.
ini ya, jadi persamaan ini ya, tadi yang gambar 91 determinannya kita tentukan seperti ini. Oke, untuk 92A, 92A ini yang ini ya, 92A itu X1 nya minus setengah. Oke, X1 nya minus setengah, X2 nya, X1 nya minus setengah, X2 nya 1 dan 1. Oh ini ya, minus setengah 11, 92B ini ya, 92C 22, 2,3/5. Nah ini ya, 2/3/5 sama setengah. Ini hasilnya dari, ini adalah determinan hasil dari gambar 91 dan 92 ya. Jadi dari sini tinggal kita kalikan silang aja sih, 3 kali 2 dikurangi minus min 1 dikurangi minus 1 kali 2, ini sama, ini kita silangkan juga, ini hasilnya 0, ini juga hasilnya 0 ya. Sementara yang 92C itu adalah 0,04, hasilnya minus ya. Anda bisa lihat di sini ya, dari persamaan ini. Persamaan yang pertama ini adalah persamaan yang ill condition atau tidak ada solusinya. Berikutnya ini juga tidak ada solusinya. Makanya di kedua persamaan ini determinannya itu adalah 0 semua. Oke. Sementara pada persamaan ketiga ini susah ditentukan. Tidak terlihat, tidak bisa terlihat dengan mata. Kenapa? Karena ternyata determinannya itu kecil sekali, yaitu minus 0,04. Ya, jadi yang saya maksudkan tadi, ini kita bisa melihat suatu persamaan itu dapat diselesaikan atau tidak dari Anda melihat determinan dari sistem persamaan tersebut. Oke ya. Ya, berikutnya ini adalah mengenai Cramer's rule atau aturan Cramer ya. Aturan ini mengatakan bahwa untuk setiap sistem bilangan anu ya, untuk setiap unknown, ini kalau bahasa Indonesia kan jadi anu ya, untuk setiap bilangan unknown ya pada suatu sistem dari suatu persamaan aljabar linier itu dapat diekspresikan sebagai pecahan dari dua determinan ya, dengan denominator D ya, denominatornya di bawah ini. Oh sini contohnya. Nah, denominator ini yang di bawah, tak ganti pensil dulu ya biar enggak ngaco. Dengan denominator ini D ya, dan dengan numerator yang diperoleh dari D dari setiap kolom dari koefisien persamaan unknown tersebut ya, dengan konstan B1, B2 sampai Bn ya. Sebagai contoh, X1 ini akan diselesaikan sebagai berikut. X1 sama dengan ini dibagi dengan determinan D. Oke ya. Langsung ke contoh saja. Nah, langsung contoh. Gunakan aturan Cramer untuk menyelesaikan persamaan berikut ini ya, 1, 2, 3. Oke. Yang pertama kita cari determinan dari sistem persamaan linier ini ya. Caranya apa? Cuma masukkan konstan saja, sangat mudah. 0,3, 0,5, 2 sama 1. Ini ya untuk baris kedua. Baris ketiga juga seperti ini. Maka minor-minornya itu adalah, ingat ya, untuk A1 ini Anda ambil dari bagian sebelah sini dulu. Oke ya. 1,9, 0,35 ya. A2 ya. A2 ini, yang ini tidak kita masukkan dulu, berarti kita ambil yang di sini dan yang di sini. Kolom ketiga, baris kedua dan ketiga dari kolom pertama dan kolom ketiga. 0,5, 0,1 ya ini ya. Berikutnya untuk A3 ya, A3 ini ada di kolom ketiga ini, maka yang kita ambil ini adalah baris kedua dan ketiga pada kolom 1 dan kolom 2, 0,5, 1 dan seterusnya. Maka determinannya itu adalah ini, kita masukkan 0,3
ya 0,3 dikurangi 0,52 kurangi ditambah 1 ya, 1 dari masing-masing minor-minor ini 0,07, 0,06 dan 0,05. Maka determinannya adalah hasilnya 0,00 sekian minus ya. Oke. Dengan mengaplikasikan persamaan 95 ya ini ya. Jadi ini konstantanya ini adalah ini adalah sisa dari persamaan sebelumnya, persamaan A1 A2 ya, dari bentuk persamaan itu. Maka untuk X1 ini kita cari 0,1, 0,67, 0,44 ya. Ya, lalu kita cari bagian sini 0,52, 1 sama 0,3 ini kolom kedua ini. Dan lagi satu lagi kolom ketiga 1 ya. Lalu kita bagi dengan determinan ini ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini kita dapat dari mana? Ini kita dapat dari mengulang ini lagi menjadi determinan ya, suatu determinan. Kita cari lagi minor-minornya A1, A2, A3 atau langkah 1, 2, langkah 1 dan langkah 2 sampai langkah ini aja ya, sampai langkah 1 dan langkah 2 ini kita ulangi. Ini kita peroleh dari ulang proses pertama dan proses kedua. Langkah 1, langkah 2 kita ulangi lagi untuk mendapatkan besaran angka di sini. Berikutnya untuk X2. Untuk X2 tetap sama juga ya. Ini 0,3 ini kita geser ke sini, tapi yang kolom keduanya nggak kita pakai ya, 0,3, 0,5 ini yang kita pakai ini. Lalu sebelahnya itu adalah ini hasilnya B. Ini kolom yang pertama, ini yang hasilnya B ya, sama dengan sini. Dan ini adalah kolom yang ketiga. Oke. Bagaimana penyelesaiannya supaya dapat ini? Sama juga. Ulang proses 1 dan proses kedua. Demikian pula untuk yang X3. Ya, untuk yang X3 kita tetapkan dulu D-nya ini berapa. Jadi 0,3, 0,5, tapi kita yang di sini yang tidak kita pakai. Jadi 0,3, 0,52, 1, 0,3 ya. Lalu ini adalah konstanta atau sama dengan atau nilai B yang berada pada bagian right hand side dari persamaan. Kita dapatkan ini dapat dari mana? Ini lagi kita dapat lagi dengan cara mengulang proses pertama dan proses kedua dengan koefisien ini. Hasilnya itu adalah X1 14,9, 29,5 dan 19,8 ya. Jadi apa? Sistem persamaan linear ini banyak sekali aplikasinya ya. Kalau Anda bermain-main dengan matematika dan fisika yang kita modelkan dari model matematika, penyelesaian persamaan linear seperti ini sangat berguna ya, akan banyak gunanya. Nah, memang nanti ketika kita sampai di sini pada beberapa titik atau beberapa bagian dari proses ini itu kita akan mengulang beberapa kali ya, tapi dengan adanya bantuan komputer ya, biasanya kalau di sini kita selesaikan dengan MATLAB ya, itu proses yang melelahkan ini bisa kita selesaikan dengan dalam waktu yang cukup singkat. Oke ya. Ya, berikutnya ini adalah teknik eliminasi bilangan-bilangan yang unknown ya, jadi bilangan-bilangan yang tidak diketahui atau unknown. Jadi eliminasi unknown ini dilakukan dengan mengkombinasikan persamaan ya dalam bentuk pendekatan aljabar ya, ini ya, yang dapat diilustrasikan sebagai dua buah persamaan sebagai berikut ya. Jadi di sini kita punya apa? Punya dua buah persamaan. Ya, ini tuh, dua buah persamaan ya. A11, 96 dan 97 ini. Strategi dasarnya itu adalah mengalihkan kedua bilangan dengan suatu konstanta sehingga salah satu bilangan unknown-nya ini dapat kita eliminasikan ketika kedua
bilangan kedua persamaan tersebut kita gabungkan jadi satu ya. Nah, nilai ini dapat kita substitusikan menjadi baik persamaan yang sesungguhnya atau persamaan aslinya ya, untuk mencari variabel lainnya ya. Sebagai contoh, ini 96 sama 96 ini ya, ini boleh kita kalikan dengan boleh kita kalikan dengan konstanta A21 ya, dan persamaan 97 ini dengan persamaan A11 untuk menghasilkan persamaan ini. Nanti bisa saling dikurangkan atau di switchkan ya. Oke, lalu dengan mengurangkan 98 dari 99 ya, 98 dari 99, berarti persamaan ini kita kurangkan dari persamaan 98 ya. Mungkin bisa tak kasih ini bentar ya. Jadi kalau ini 98 ini kita kurangkan dari 99, berarti 99 ini kita kurangi dari 98 ini, jadi A11, A21 dan seterusnya ya. Ini kita akan mendapatkan persamaan ini. Jadi A22, A21 ini ya, yang ini masih, yang ini juga masih, yang hilang yang ini ya. Ini kurang ini, di 2A ini kurang ini. Ya, hasilnya kita bisa mencari X2 seperti ini, X1-nya seperti ini. Ya, perhatikan bahwa 9, 10 ya, 9, 10 ini harus hilang. 9, 10 dan 9, 11 itu mengikuti aturan Cramer ya, yang menyatakan bahwa ini seperti ini, X1, B1, A22 ini hasil akhirnya ya. Ini kalau ada soalan seperti ini, problem statement ini seperti ini, jadi 3X1 dan seterusnya ini ya, persamaan 1 dan persamaan 2, ini bisa kita langsung gunakan kedua buah persamaan yang ada di sini ya, langsung dengan memasukkan konstantanya aja dia langsung bisa kita cari ya. Jadi untuk X1 kita cari determinannya langsung ya. B1 nya di sini berapa? B1 nya 2 kali 18 dan seterusnya ya. Kita dengan mudah akan mendapatkan bahwa X1 itu adalah 4 dan X2 nya itu adalah 3. Oke ya. Berikutnya kita masuk ke eliminasi Gauss-Naif. Ya, eliminasi Gauss-Naif ini melibatkan dua proses ya. Di buku referensi yang saya pakai ini ada banyak langkah panjang sekali ya, sampai akhirnya dapat disimpulkan bahwa eliminasi Gauss-Naif itu terdiri dari dua proses ya. Oke ya, yang pertama ini adalah proses eliminasi maju, yang kedua ini adalah proses substitusi mundur balik ya, balik atau back substitution ya. Jadi seperti ini untuk forward eliminationnya, forward majunya, proses eliminasi majunya ini persamaan atau konstanta ini kita hilangkan satu persatu ya, sampai akhirnya kita dapat sebuah persamaan atau matriks diagonal atas atau matriks segitiga ini ya, yang bawah ini hilang. Nah, jadi nanti di sini kita bisa dapat berapa besarnya X1 ya. Jadi misalnya kalau persamaan ini adalah X1, ini X2 dan ini adalah X3 ya. Forwardnya bagaimana, ini kita hilangi satu persatu ya. Makanya setelah kita dapat angka baru, ini menjadi suatu angka baru ya. Kita hapus dulu ya, ini saya hapus ya. Ini setelah kita proses, kita akan dapat suatu angka baru ya, suatu konstanta baru, yaitu A aksen 22 dan A aksen 12 aksen 33. Ini proses dilakukan pertama kali, ini proses yang kedua, ini proses yang ketiga. Demikian pula untuk konstantanya, jadi ada dua konstanta. Jadi dengan 3 kali proses ini akan hilang yang di bawah ini. Ini yang disebut dengan eliminasi maju. Nah, baru kemudian substitusi balik atau substitusi mundur ya.
Nah, di sini Anda bisa dapatkan, setelah ini konstanta kita dapatkan, kita tinggal mencari X3-nya berapa, X2-nya berapa, dan X1-nya berapa. Ini kita dapat dari 33 dibagi dengan ini, kita dapat X3, ya, dan seterusnya. Ya, jadi keterangannya di sini, dua fase eliminasi Gauss, ya, bukan Gauss naik, dan kenapa Gauss naik mungkin ya. Yang pertama ini eliminasi ke depan, eliminasi maju, dan substitusi mundur. Di sini prime itu yang tanda petik ya, mengindikasikan jumlah dari waktu yang digunakan untuk menghilangkan koefisien, ya, atau memodifikasi koefisien yang ada di sini. Ini modifikasi pertama, ini modifikasi yang kedua. Nah, karena apa? Prosesnya bagaimana box ini didapat itu cukup panjang juga di buku referensi yang saya berikan kepada Anda. Mungkin untuk mempersingkat, bisa kita mulai saja dengan membahas suatu contoh ya, jadi kita aplikasikan langsung saja biar kita langsung tahu caranya. Oke ya. Nah, ini adalah contohnya ya. Ya, oke, jadi contohnya seperti ini. Ya, jadi apa? Gunakan eliminasi Gauss untuk menyelesaikan persamaan berikut ya, persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 3 ya. Di sini bilang persamaan tersebut menggunakan carry significant figures dari computation ya. Jadi lakukan 6 buah bilangan angka signifikan selama perhitungan ya. Jadi yang pertama solusinya ya, ini adalah melakukan prosedur eliminasi maju. Ya, caranya bagaimana? Tujuannya itu adalah untuk menghilangkan koefisien 3 dari 3x1 dari sistem persamaan yang pertama. Ya. Caranya bagaimana? Ini adalah dengan mengkalikan mengkalikan 951 ya, persamaan 5951 ini, oke, kalikan dengan 0,1 bagi 3, jadi 0,1 dibagi 3 ini konstanta koefisiennya ini, bagian koefisiennya ini, dan hasilnya dikurangkan dari 952. Jadi 952 ini saya tuliskan lagi ya di sini ya. 0,1x1 tambah 7x2 tambah minus ya, sorry ya, dikurangi dengan 0,3x3 dikurangkan dari sama dengan ya, bukannya dikurangkan ya, sama dengan minus 19,3 19,2 ya, kalikan persamaan 951 ya dengan 0,132 dan kurangkan hasilnya dari 952. Oh ya, jadi ini persamaan 952 ya. Oke, kita kurangkan dari ini 0,1 ini di sini ya, 0,1 per 3, ini ya, yang ini ya, 0,1 per 3 kita kalikan dengan persamaan 951, yaitu 3x1 dikurangi 0,1x2 ya, dikurangi 0,2x3 sama dengan minus, bukan ya, minus ya, bukan minus, 7,85 ini 951 ya. Apa yang terjadi kalau kita kurangkan? Tentunya ini kita hilangkan dengan ini, kita akan dapat persamaan baru ya, kita akan dapat persamaan baru yaitu 0,1 ini ya, ini yang ini tak tulis yang sini ya, 0,1 x1 plus ya 0,1 kali 7x2 0,1 kali min 0,1 x2 dikurangi 0,1 ini minus ya, 0 plus yang plus saja, plus
tambah 0,1 kalikan dengan minus 0,2 X 3 sama dengan 0,1 kali 7,85. Nah, tentunya ini kedua ini kan bisa kita hilangkan. Ganti pensilnya warnanya saya ganti dulu ya, agar jelas ya. Ini kita kurangkan dari ini tentunya hilang ya. 7x2 dikurangi 0,0000001 tambah ya, ditambah ini minus kali minus kan dikurangkan lagi, jadi persamaan ini kita kurangkan dengan ini, jadi ini minus ya, jadi kita dapat persamaan baru ya, yaitu persamaan 7,00333 sekian x2 ini hilang ya, persamaan yang ini hilang. Lalu kita kurangkan dengan 0,3 X3 dikurangi dengan 0,1 kali minus 0,2, nah, ini sama dengan apa, 0,293333 sekian X3 sama dengan ini 19,3 kurangi 0,785, hasilnya adalah minus 19,56, yaitu kita persamaan ini adalah persamaan baru yang ada di sini. Nah, ini pointer saya hilang ya, persamaan yang ini jadi 19,56. Oke ya, berikutnya hasil baru ini kita buat suatu sistem persamaan yang baru ya, kita susun suatu sistem persamaan yang baru, yaitu persamaan ya 954 sampai 56 ya, 3x1 ini yang baris pertama tetap ya, baris kedua, persamaan baris kedua kita gantikan dengan yang ini. Oke, lalu berikutnya apa lagi, kita kan sudah punya dua sistem persamaan baru, persamaan yang ketiga ini tentunya harus kita sesuaikan juga ya. Bagaimana caranya tadi, betul ya, jadi kurangkan persamaan 953 ini ya, 953 dikurangi dengan berapa, 0,3 ini, 0,3 dibagi dengan 3. Jadi tujuannya itu adalah untuk menghilangkan koefisien atau unknown X1 ini dari sistem persamaan ini ya. Jadi kalau ini kita kalikan dengan 0,3 per 3 ya, saya coba tulis lagi ya. Ini misalnya persamaan yang untuk baris ketiga ini kita kurangkan kita kurangkan 951 dikalikan 0,3 per 3, 0,1 ya dibagi, kalikan dengan ya 0,1 dikalikan dengan ini tadi 3 dibagi 0,3 dibagi 3 ya, kita hilang lagi nih, 0,3 dibagi dengan 3, ups ini ya, kita kembalikan lagi, kita ada kesalahan problem dikit ya, elimination of unknown ini ya tadi ya, sampai di sini ini kita kalikan dengan 0,3 dikalikan 0,3 bagi 3 ya, koefisien ini bagi dengan 0,3 dibagi dengan 3 ya, kita kalikan dengan persamaan yang pertama 0,3 kali 3 dibagi 3, kita kalikan dengan persamaan 951 kali 3x1 min 0,1 x2 plus 0,2 x3 ini apa ya, yang sama dengannya 7,85. Oke, kita tutup. Berarti kalau ini saya hilangkan ini, kita dapat 0,3 x1 ya dikurangi ini berapa nih, ini ya, ini sekian x2 kurangi lagi sekian x3, tapi ini baris yang baru ya,
Nah, baris ini bisa kita kurangkan dari 953. 953 kan samanya ini 0,3 X1 min 0,2 X2 sama ini ya, tambah 10 X3 sama dengan 71,4 ya. Ini sama dengan yang ini kita kurangkan, jadi yang ini pen pointer option pen colornya mana nih, in color. Jadi persamaan yang tengah ini yang persamaan yang tengah ini bisa kita hilangkan. Persamaan yang tengah ini bisa kita hilangkan ya, jadi 0,3 ganti lagi warnanya. 0,3 ini kurangi dengan 0,3 ini kita dapat persamaan baru untuk baris ketiga adalah besar ya, kita namai dengan 956. Untuk tujuan berikutnya tadi kan koefisien yang pertama, anon yang pertama ini sudah hilang, berikutnya itu adalah menghilangkan anon yang kedua ya. Jadi persamaan ini X2 ini harus dihilangkan dari ini. Untuk melakukan ini kalikan 955 ya, kalikan berapa, dikalikan dengan ini 0,91 0,19 bagi dengan 7,033 ya, dan kurangkan hasilnya dari persamaan 956. Jadi kalau di sini nanti kita akan persamaan yang X3-nya ini akan hilang, X2 yang di sini akan hilang. Ada di barisan X2 yang ada di baris ketiga. Ya, baterainya habis juga. X2 yang ada di baris ketiga ya. Jadi kita akan dapat suatu sistem persamaan baru ya, seperti ini. Kenapa ini? Ya, kita akan dapat persamaan baru seperti ini ya, 3X1 dan seterusnya. Dari persamaan 59 ini kita akan dapat dengan mudah menentukan berapa besarnya X3 ya. Nah, proses seperti proses ini menentukan X3 dari pembagian ini disebut dengan proses substitusi mundur ya. Jadi X3-nya ini kita X3 di sini sama dengan 70 dibagi 10,120, hasilnya adalah 7 ya. Nah, hasil ini dapat disubstitusikan balik ke 958 ya, ke sini ya, bukan ke atas ini ya, ke 958 kita masukkan nilai X3 nya besar 7 ya, hasilnya adalah 19,5 sekian ya. Dari sini Anda bisa mencari besarnya X2. X2 ini cukup kita cari dengan seperti ini, 19, ini kurangi 7, kurangi ini ya, ditambah 0,2 kali 7 ini dibagi dengan 7,3, hasilnya 2,5. Nah, lalu berikutnya karena kita sudah dapat X3 dan X2, kita bisa mencari besarnya X1 ya. X1 kita tentukan dari persamaan 951 ini ya, ya dari 951 3X1 ya. Kalau Anda lihat di sini kan lainnya cuma ini aja yang ada, jadi kita pakai yang ini, yang pertama, persamaan pertama ini. Nah, X1 X2 nya masukkan, X1 nya X3 nya ya, X3 nya 19, X3 nya 7, maaf, X2 nya 2,5, hasilnya 7,85. Ini bukan hasilnya ya, hasilnya ini X1 ini kita bagi 3 lagi, hasilnya adalah X1 nya sama dengan 3 ya, X1 3 X2 dan seterusnya. Oke, jadi besarannya ini bisa Anda masukkan ke persamaan awal ini yang 3 ini untuk mengkonfirmasi hasilnya ya. Kalau hasilnya sama 7,85 ini 19,3, berarti perhitungan Anda sudah betul ya. Oke, di sini kita lanjutkan lagi ke slide berikutnya ya. Berikutnya ini kelemahan dari metode eliminasi ya. Kelemahannya ini
Yang pertama ini adalah adanya pembagian oleh bilangan 0, division by zero. Contohnya bagaimana? Ini ya, ya. Di sini apa yang Anda lihat ya? Di sini tidak ada X1. X1-nya berapa? 0. Ya, bilangan 0 untuk X1. Nah, kondisi seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan metode eliminasi, ya. Nah, yang kedua, ini adanya pembulatan-pembulatan. Ya, pembulatan-pembulatan itu akan menghasilkan apa? Pembulatan yang semakin besar atau signifikan numbernya semakin sedikit, ya, artinya tidak banyak koma di belakang 0, ya, jadi komanya cuma sedikit, itu akan mengakibatkan apa? Kebanyakan ini akan me, mengganti hasilnya ya. Jadi hasilnya misalnya harusnya 10, karena kita gunakan banyak pembulatan, nanti apa? Akar terakhirnya kita dapatkan adalah sebesar 11 atau 12 ya. Ini akan merepotkan juga karena hasilnya tentunya akan jauh berbeda. Oke ya. Yang ketiga, ini adalah suatu sistem yang ill condition atau memang sistemnya memang sudah sistem yang sudah salah. Ya, jadi misalnya seperti ini, kita punya ini solve the following system, selesaikan persamaan berikut ini ya, X1 plus X2 sama dengan sekian, 1,X1, 1,1 X1 dan sekian ya. Lalu kita persamaan ini kita selesaikan ya, kita selesaikan besarnya berapa ya, ini kita dapatkan solusi besar X1 sama dengan 4 dan X2 nya sama dengan 3 persamaan ini ya. Nah, tapi apa yang terjadi kalau satunya ini kita ganti 1,1, kita ganti misalnya 1,05 ini ya. Nah, ini X1 nya 1,05, jadi kita kurangi sedikit 0,05 dari ini ya, hasilnya akan berbeda ya. Jadi X1 nya 8, X2 nya 1, padahal tadinya kalau ini 1,1, ini X1 nya 4, X3 nya X2 nya 3. Jadi ini hasil ini dengan ini sangat berbeda jauh ya. Nah, ini diakibatkan adanya apa? Ini adanya denominator yang bilangannya bilangannya hampir sama besarnya. Jadi 2 ini pada denominator ini sama, besarnya hampir sama. 1 kali 2 kurangi 2 kali 1,1 ya. Jadi ya, ini yang mau kita pakai yang mana? Misalnya kalau kita pakai yang kedua ini ya, misalnya satunya 1, keduanya 1, satunya 8. Nah, itu hasilnya 10 dan 10,4 ya. Jadi memang yang benar yang ini, kalau kita pakai yang satunya itu salah ya, kurang benar hasilnya. Tapi hasil ini adalah termasuk suatu sistem yang ill condition. Jadi kalau sistem ill condition ini ya, berarti persamaan ini tidak bisa kita selesaikan dengan ini metode eliminasi ya. Jadi kita pakai cara yang lainnya nanti ya. Berikutnya ini adalah mengenai teknik Gauss-Jordan ya, digunakan untuk menyelesaikan sistem persamaan linear ya. Jadi sistem persamaannya ini ya, saya baca uraiannya dulu ya. Ini merupakan variasi dari eliminasi Gauss sebelumnya ya. Perbedaan utamanya di sini adalah ketika suatu anon itu tereliminasi, bilangannya tidak diketahui tereliminasi, pada Gauss-Jordan metode ini dia dieliminasi dari semua persamaan ya, dari dan bukannya satu persatu. Oke, jadi sebagai tambahan di sini semua baris ini dinormalisasikan dengan membagi mereka dengan elemen pivotnya ya. Lalu langkah eliminasi akan menghasilkan matrik identitas. Matrik identitas ini matrik ini ya. Matrik apa? Diagonal ini ya. Sebagai konsekuensinya ini tidak perlu menggunakan substitusi balik untuk mencari solusinya ya.
contohnya akan kita lihat pada contoh berikut ya, penggunaannya. Oke, tapi ini kita cermati, kita lihat dulu gambar 99 ya di sini. Jadi ini adalah koefisien atau unknown yang ada, bukan unknown ya, konstanta, maaf, konstanta yang ada pada bagian sebelah kiri persamaan, sedangkan ini adalah konstanta yang ada pada sebelah kanan persamaan. Oke. Dan nanti konstanta-konstanta ini kita susun menjadi suatu matriks identitas atau matriks diagonal seperti ini. Lalu, nah ini prosesnya bisa berapa kali ya? Lalu nanti di sini akan kita dapatkan nilai-nilai B1, B2, dan B3 atau konstanta-konstanta di sebelah kanan bagian persamaan ya, sebelah kanan persamaan. Nanti kita akan mendapatkan X1 sebesar B1N, X2, dan X3 dari proses eliminasi ini. Nah, jadi nanti kita akan menentukan bilangan pivotnya dulu ya, bilangan pivotnya ya. Nah, ini graphical depiction Gauss-Jordan ya. Ini ya tekniknya seperti itulah ya. Ini vektornya sudah dimodifikasi sebanyak n kali ya, pada kasus ini 3 kali, 1 2 3 ya. Oke, ini contohnya. Nah, problem statement, gunakan teknik Gauss-Jordan untuk menyelesaikan sistem yang sama sebagaimana sistem 95. Soal yang ada di contoh 95 ya. Jadi ini persamaannya sama dengan contoh eliminasi Gauss-Jordan yang biasa ya. Ya, ini ada persamaannya 1 2 3. Oke. Jadi yang pertama kali kita susun dulu menjadi suatu sistem matriks seperti ini ya. Ini koefisiennya tinggal kita masukkan aja 3 0 1 0 3 dan seterusnya ya, ini sama ya. Nah, ini adalah sistem atau bukan sistem, konstanta atau koefisien yang ada pada bagian sebelah kanan ya. 7,85, 19,3 dan seterusnya. Ini adalah yang dimaksud di B sini ya. Di sini. Oke. Jadi lalu yang pertama kita prosesnya itu adalah menormalisasikan bagian pertama ya, dengan membagi baris pertama itu dengan elemen pivot, yaitu 3 elemen pivotnya. Yang pertama ini di sini ya, patokan yang kita patok pivotnya ini adalah di 3. Maka persamaan pertama itu kita buat bagi 3 ya. Kita akan menghasilkan baris pertama ini. Ini semua di baris pertama dibagi 3. Oke, baris kedua tetap diem aja ya. Kenapa begini? Kita mulai dari satu-satu dulu, karena nanti tujuannya itu kita akan membuat suatu matriks augmented seperti ini ya, diagonal satu-satu ini. Oke, berikutnya terminologi X1 itu dapat kita buang dari baris kedua ya, dengan membaginya dengan 0,1 dikalikan baris pertama ya, dari 0,1 kali bagian kali baris ya dari bagian kedua. Jadi persamaan kedua ini kita kalikan dengan 0, kita kurangkan dengan 0,1 dikali baris yang pertama, berarti 0,1 kalikan dengan baris pertama kali 1 minus 0,03 dan seterusnya. Oke, lalu minus 0,06 sekian dan 2,616 sekian. Ini ya, kalikan baris pertama lalu dikurangkan dari baris kedua ya, dikurangkan dari baris kedua. Baris keduanya mana? Ini 0,1, ini baris kedua ya, 0,17 minus 0,3 lalu minus 19,3.
Ya, apa hasilnya ini kali ini kan akan menjadi 0. Nah, jadi 0, sisanya tinggal kita kurangkan saja ya. Jadi ini 7 dikurangi minus 0,003 hasilnya 7,003 sekian ini ya. 7,003 kalikan 0,1 dulu ya. Ini 0,006, berarti ini kurangkan dari baris pertama hasilnya ini ya. Lalu dengan cara yang sama kurangkan 0,3 dikalikan baris pertama ya ini ya. Karena ini adalah 0,3 kita kurangkan dari baris kita kalikan dengan baris pertama ya. 0,3 kali baris pertama yaitu 1 minus 0,033 ya minus 0,0667 sekian itu ya, lalu 2,61, nah sekian. Oke, ini kita kalikan, kita kurangkan dari baris ketiga, yaitu baris ketiganya ini ya. Kita kurangkan 0,3, baris ketiganya tak tulis ini aja, 0,3 minus 0,2, lalu di sini 10 dan di sini 71,4. Ini kita kurangkan supaya apa? Supaya baris ketiga ini jadi 0. Ini kali ini dikurangkan dari ini kan sama dengan 0. Nah, sisanya ini aja 0,003 kalikan 0,3 hasilnya di sini berapa? Minus 0,19 ya, 10,02 lalu 70,6150. Ini kita dapat suatu sistem matriks yang baru di sini. Oke ya. Berikutnya itu adalah menormalisasikan baris kedua dengan membagi baris kedua ini dengan 7,003 ya. Jadi kita dapat 0,014 ini ya, ini jadi baris kedua ini kita kalikan semua, kita bagi semua dengan 70,3 supaya baris kedua ini pada baris kedua kolom kedua ini kita dapatkan angka 1 ya. Nah, lalu kita normalisasikan sudah, lalu kita hilangkan 0 dari kedua baris ini ya. Caranya sama dengan cara mengalikan. Jadi kalau ini kita kalikan apa? Ini tadi di sini 0,1 kali baris pertama, ini kita kalikan, berarti ini kita kalikan 0,19 kali baris supaya ini hilang ya, 0,1 kali baris kedua dikalikan dengan baris kedua, oke, dikurangkan dari baris ketiga ya, jadinya kita dapat ini 0 ya, ini 0, kita masih punya sehingga kita punya suatu sistem baris baru, suatu sistem persamaan baru ya, yang ini kedua kolom ini sudah ternormalisasi. Oke, baris ketiga itu lalu bisa dengan mudah kita normalisasikan dengan membaginya dengan 10,12 pakai ini ya. Jadi ini hasilnya 7. Nah, akhirnya X3 ini dapat kita reduksi dari persamaan kedua dan persamaan ketiga, persamaan kedua dan persamaan pertama untuk memberikan nilai ini 100 ini ya, 3 ya. Jadi di sini kita dapati bahwa X1 ada sebesar 3, X2 itu adalah 2 minus 2,5 dan X3 itu adalah 7 ya. Koefisiennya ini sudah ditransformasikan menjadi suatu matrik identitas, bukan ini yang apa diagonal gini, matrik identitas. Tadi saya bilang augmented, itu augmented matrik itu yang ini adalah matrik identitas ya. Ya, saya rasa itu saja. Mungkin kalau ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan lagi ya. Selanjutnya mungkin bisa saya akhiri dulu. Jadi bisa kita akhiri di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.